Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, kita ketemu lagi dengan mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Kali ini kita akan bertemu pada pertemuan yang terakhir, karena untuk pertemuan berikutnya ke-16 Anda sudah ujian akhir semester. Perlu Anda perhatikan bahwa ujian akhir semester akan dilaksanakan pada tanggal 18 sampai dengan 22 Januari 2021, masih 1 tahun lagi. Nah, untuk mata kuliah RPL, perlu Anda perhatikan apa saja yang perlu Anda lakukan ketika ujian akhir semester. Yang perlu Anda lakukan adalah mengumpulkan menjadi satu tugas-tugas yang sudah pernah saya berikan. Nanti akan kita review bersama tugasnya. Anda kumpulkan pada saat ujian akhir semester sesuai dengan tanggal UAS. Ya, nanti tanggal UAS biasanya sama dengan pada saat perkuliahan, jadwal perkuliahan. Mahasiswa sekalian, sebelum Anda melakukan ujian akhir semester, perlu Anda perhatikan bahwa Anda juga harus melengkapi atau menyelesaikan tugas-tugas atau kewajiban-kewajiban administrasi. Mahasiswa sekalian, tugas yang pertama yang dulu pernah saya berikan, ini nanti akan Anda kumpulkan menjadi satu dari awal sampai dengan akhir, kemudian dikumpulkan pada saat ujian akhir semester. Ya, itu paling tidak sudah menjadi sebuah rekayasa perangkat lunak walaupun masih sederhana sekali. Yang pertama adalah dulu kita membuat diagram konteks. Ya, diagram konteks dari sebuah sistem informasi punya saya, punyanya Anda silakan apa nanti dari awal sampai akhir harus konsisten. Ya, ini diagram konteksnya dari anggota, kemudian masuk ke sistem, kemudian anggota mendapatkan apa. Ini dulu sudah saya ralat, anggota mendapatkan sebuah misalkan kartu anggota perpustakaan. Ya, ini dari kepala perpustakaan bisa memberikan data judul buku, dia mendapatkan laporan buku baru dan seterusnya. Kemudian diagram berjenjang dari sistem informasi perpustakaan, itu bagian-bagiannya apa saja, ada data yang terdiri dari anggota, pegawai dan seterusnya. Ada transaksi pada perpustakaan itu, isinya pinjam dan kembali, denda dan sebagainya, ada laporan buku baru, laporan anggota baru, dan seterusnya. Kemudian di AD level 0, nanti silakan Anda membuat di AD level 0, 1, 2, 3 ya, jangan sampai 0. Ini cuma contoh aja DAD sebuah DAD. Ini level 0 proses data. Data anggota kemudian masuk ke dalam data tadi oleh sistem, kemudian diproses menjadi mana ini? Ini menjadi data anggota. Data judul buku diproses menjadi judul buku laporan, judul buku, dan seterusnya. Kemudian normalisasi, Anda ingat-ingat lagi pada mata kuliah sistem basis data, apa saja syarat-syarat normalisasi. Ini ada normal pertama, bentuk tidak normal, data dikumpulkan semuanya, ya, kemudian dipecah, ya. Normal kedua, silakan Anda baca syaratnya apa sih normal kedua itu. Gitu. Anda lihat lagi apakah satu fit masih sudah tidak ada lagi yang, atau semua sudah tergantung pada primary key atau belum. Kalau belum, maka Anda harus menormalkan dalam bentuk ketiga. Dalam bentuk ketiga ini juga Anda harus memberikan arus datanya. Ini misalkan judul buku ke inventarisasi buku, ini relasi adalah 1 ke banyak atau 1 to many. Artinya apa? Judul buku, 1 judul buku bisa mempunyai banyak buku. Misalkan buku manajemen perpustakaan. Nah, itu bisa judulnya 1, manajemen perpustakaan, tetapi jumlah bukunya lebih dari 1. Kemudian kamu data tabel dari relasi antar tabel yang ada tabel-tabelnya ini. Kemudian Anda jelaskan, Anda rinci lagi dengan menggunakan kamus data tabel. Di sini saya ambil adalah data nama tabel dari pengarang. Nah, ini pengarang. Ya, kode pengarang, tipenya karakter, lebarnya 3, keterangan itu adalah kode pengarang, nama pengarang, karakter
tipenya karakter, lebarnya 30, keterangan untuk nama pengarang dan tabel penerbit. Silakan nanti semua tabel ini dibuat kamus datanya sehingga nanti ketika diberikan kepada programmer tinggal mengimplementasikan dengan mudah. Selanjutnya mahasiswa sekalian, ini masih dalam bentuk kamus data. Kita lanjutkan lagi dengan desain menu sistem informasi perpustakaan. Ini adalah desain menunya. Ingat bahwa desain menu ini nanti dalam implementasi programnya juga harus seperti ini bentuknya. Bahkan kalau yang ideal atau sangat bagus, ini warna-warnanya sama. Cuma ini saya belum kasih warna tampilan. Kalau yang benar harusnya dikasih warna sehingga nanti programmer juga tinggal mengimplementasikan warnanya seperti apa ataupun huruf-hurufnya ini menggunakan font apa. Ya, ada data, transaksi, laporan, dan head. Data ketika diklik nanti akan muncul anggota, pegawai, penerbit, pengarang, judul, dan seterusnya. Ini keterangannya jadi dikasih di bawahnya seperti ini. Ini adalah lanjutan dari submenu transaksi tadi. Tadi data, sekarang transaksi. Ini adalah laporannya ketika di transaksi diklik keluar pinjam kembali atau denda, laporan, keluar buku baru, anggota baru, dan seterusnya. Ini sesuai dengan DAD level 0 tadi. Kemudian mahasiswa sekalian, desain input data anggota, ini adalah keterangan dari desain inputnya. Nah, desainnya seperti ini, nama anggota ketika diinputkan, 5 nomor anggota. Saya ulangi sekali lagi bahwa nomor anggota ini harus mempunyai arti seperti nama, seperti nomor Indo atau nomor mahasiswa yang Anda miliki, punya arti. Ya, silakan nanti kalau Anda membuat nomor anggota ini terdiri dari berapa digit, 5 digit berarti digit pertama atau kedua artinya apa, ketiga apa, dan seterusnya Anda harus bisa memberitahukan. Jangan sampai nomor anggota seperti ini tidak mempunyai arti. Ya. Semua harus diisi nama, tanggal lahir, tempat lahir, tanggal lahir, nomor telepon, alamat, kemudian masa berlaku, dan seterusnya. Ini ada keterangannya, silakan Anda beri keterangan juga. Desain input data transaksi peminjaman dan pengembalian, silakan Anda bikin. Kemudian ini adalah desain menu laporan, ya, laporan buku baru. Ini contohnya adalah laporan buku baru. Ingat, laporan ini Anda ambil dari flowchart sistem. Ada laporan buku baru, laporan anggota baru, laporan buku belum kembali, laporan denda, dan sebagainya. Nah, itu nanti harus sesuai laporan yang Anda bikin sesuai dengan flowchart dari sistem yang Anda bikin. Ini ada laporan buku baru, Anda kasih keterangannya, ya, kemudian ada nomor inventarisasi, judul buku, pengarang, penerbit, dan sebagainya. Itu saja mahasiswa sekalian. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.